Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pembelajaran dari kelompok 2. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Baik, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2, yaitu Siti Edhaniar, Yusrianti, Mila Rahmadani, Abdiansyah, Emilia Putri, dan Apriyatni. Terima kasih. Mari lanjut ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen peserta didik. Yang pertama adalah pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik atau pupil personal manajemen adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di sekolah dan di luar sekolah seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individuan seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Yang selanjutnya adalah tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut atau sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Pengertian manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia yang dimulai dari perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompetensi, penghargaan, pendidikan, dan latihan, pengembangan serta pemberhentian. Terus yang kedua yaitu mengenai tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ialah lebih mengarahkan kepada pembangunan pendidikan yang betul-betul membentuk sumber manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Terus yang ketiga yaitu tugas dan fungsi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, tugas dan fungsi manajemen tenaga pendidik itu dibagi atas dua. Yang pertama, tenaga kependidikan berfungsi melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Terus yang kedua yaitu pendidikan bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sekian dari saya. Manajemen keuangan sekolah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Depdiknas tahun 2000 bahwa manajemen keuangan pendidikan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Sedangkan menurut pakar administrasi pendidikan, manajemen keuangan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemeroleh dan pendayagunaan uang secara tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Dari kedua pendapat yang saya sebutkan barusan, dapat saya simpulkan bahwa manajemen keuangan sekolah dapat diartikan suatu proses perencanaan dan pelaksanaan pemerolehan kegunaan keuangan secara efektif, efisien, dan dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan dan pencapaian visi dan misi sekolah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari
manajemen keuangan sekolah, yaitu 1. Agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian dana sekolah. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang berhubungan dengan keuangan sekolah. 3. Meminimalisir penyalahgunaan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari manajemen keuangan sekolah, yaitu 1. Perencanaan keuangan, yaitu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua yaitu penganggaran keuangan, yaitu menindaklanjuti perencanaan keuangan dengan membuat detail pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan, yaitu menggunakan dana. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan, yaitu menggunakan dana sekolah untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat yaitu pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan sekolah. Yang kelima adalah penyimpanan keuangan, yaitu mengumpulkan dana sekolah serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Yang keenam adalah pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada sekolah. Yang keenam adalah pemeriksaan keuangan, itu melakukan audit internal atas keuangan sekolah yang ada untuk tidak terjadi penyimpangan. Yang kedelapan adalah pelaporan keuangan, yaitu penyediaan informasi keuangan sekolah sekaligus sebagai bahan evaluasi. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang prinsip penerapan manajemen keuangan sekolah. Prinsip penerapan manajemen keuangan sekolah ada 4 bagian, yaitu 1. Transparansi, artinya manajemen keuangan sekolah harus bisa dilakukan secara terbuka. Yang kedua, akuntabilitas, artinya pemakaian uang sekolah yang sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, efektivitas, artinya bila kegiatan yang dilakukan bisa mengatur keuangan sekolah dengan baik dan sesuai rencana. Dan yang keempat adalah efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan kualitas hasil dari kegiatan. Sekian dari materi yang telah saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Ya, jadi pendidikan ini adalah suatu kegiatan besar, proses pembelajaran di mana ada pendidik dan peserta didik. Di sini ada 4 komponen dalam suatu pendidikan. Yang pertama itu staf tata laksana administrasi, staf teknis pendidikan yang di dalamnya ada kepala sekolah dan guru. Nah, ada komite. Komite ini sebagai membantu berjalannya operasional dalam sekolah. Yang terakhir murid. Jadi murid ini sebagai peserta didik yang mana membutuhkan ilmu dari tenaga pendidik tersebut. Manajemen pendidikan
langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti contohnya ruangan di sekolah, perpustakaan dan laboratorium. Ya baiklah, itulah sedikit penjelasan dari apa yang saya ketahui tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses komunikasi antara sekolah, masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga negara tentang kebutuhan dan karya pendidikan, serta mendorong minat dan tanggung jawab masyarakat terhadap kemajuan sekolah. Adapun tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yang pertama, meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, mengembangkan antusiasme semangat saling membantu antara sekolah dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, berperan dalam memahami kebutuhan masyarakat. Yang keenam, mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju. Yang ketujuh, mampu menumbuhkan kreativitas serta dinamika kedua belah pihak. Adapun prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat, yang pertama, keterpaduan, yaitu keterkaitan antara kepala sekolah, masyarakat, dan keluarga yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain. Yang kedua, berkesinambungan, yaitu suatu proses yang berkembang secara terus-menerus. Yang ketiga, menyeluruh, yaitu bahwa penyajian faktor-faktor kepada masyarakat itu secara menyeluruh. Yang keempat, sederhana, yaitu bahwa informasi dan fakta-fakta kepada masyarakat itu mudah dimengerti. Yang kelima, konstruktif, yaitu bahwa informasi itu dapat membentuk pendapat umum yang positif terhadap sekolah. Yang keenam, kesesuaian, yaitu hendaknya program sekolah itu memperhatikan dan menyesuaikan dengan masyarakat sekitarnya. Yang ketujuh, luas, yaitu program yang sewaktu-waktu mampu menerima perubahan yang terjadi. Itulah tadi materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Adapun tujuan dari kurikulum, yang pertama, kurikulum sebagai ide. Dalam hal ini, kurikulum yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana yang tertulis sebagai perwujudan dalam bentuk dokumen yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum sebagai suatu kegiatan merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana yang tertulis. Yang keempat, yaitu kurikulum sebagai suatu hasil. Dalam hal ini merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Adapun fungsi dari manajemen kurikulum, yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan
peserta didik. Yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Adapun prinsip dari manajemen kurikulum, yang pertama produktivitas. Produktivitas hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan. Yang kedua, demokratisasi, yaitu proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kooperatif. Kooperatif itu agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien. Yang kelima, mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.